selamat siang anak-anak Misdeka semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semangat dan tetap sehat selalu ya. Oke, ini hari pertama kita belajar mengajar seperti biasanya ya anak ya. Sekarang sudah kelas 5 dan masih ketemu lagi dengan Miss Deka di sini. Oke. Di semester ini tadi sudah Miss bagikan juga jadwal-jadwal dan rencana pembelajaran ya yang banyak itu sampai satu semester, jadi nanti diikuti saja ya nak ya. Oke, pada pertemuan pertama ini Miss Deka akan membahas tentang pelajaran PPKN. Nah, sepertinya Miss Deka agak ngebut karena di kelas 5 ini pelajarannya cukup banyak sekali ya nak ya, cukup padat sekali ya. Oke. Langsung saja kalian bisa buka di scan yang sudah Miss kirim ya. Bab 1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Pelajaran PPKN ya nak ya. Sudah dibuka. Nah, pada bab 1 ini ya Miss Deka akan menjelaskan tentang KD 3.1 di mana kita akan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila disusun oleh para pendiri bangsa ya dan disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita bangsa dan memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan? Nah, kita pelajari di bab ini ya nak ya. Silahkan buka halaman 3 ya nak ya, yaitu bagian A, sejarah lahirnya Pancasila. Nah, Miss Deka akan menjelaskan di bagian 1 dulu, yaitu masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang itu nak pernah menduduki wilayah Indonesia loh pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, Belanda yang sebelumnya menduduki wilayah Indonesia menyerah tanpa syarat ya kepada Jepang. Pada masa itu Jepang yang tergabung ya dalam blok poros sedang terlibat perang Pasifik dengan blok sekutu. Nah, Belanda ini merupakan salah satu negara yang tergabung dalam blok sekutu itu ya nak ya. Kemudian pada 7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor ya, kemudian di Hawaii ya, sehingga melemahkan kekuatan dari sekutu tersebut. Nah, kemudian dengan cepat Jepang mengambil alih tuh wilayah jajahan sekutu di Asia, termasuk Indonesia. Jadi kita kena jajah juga ya setelah Belanda kemudian Jepang gitu ya nak ya. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi yaitu penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda ya nak ya, tanpa syarat kepada Jepang. Nah, maka dimulailah pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian selama sekitar 3,5 tahun masa penjajahan Indonesia telah menjajah Indonesia ya nak ya, Jepang ini menyebabkan banyak sekali penderitaan ya. Rakyat Indonesia mengalami ketakutan, kemiskinan, kemudian ada kelaparan juga. Benar-benar namanya dijajah sama negara asing itu nggak enak ya nak ya. Kita sangat dirugikan oleh negara tersebut ya. Nah, rakyat Indonesia pun juga dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makanan yang layak. Nah, dan tanpa upah juga. Tuh udah dia menjajah negara kita disuruh kerja, nggak dikasih upah, nggak dikasih makanan yang layak gitu ya. Nah, kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu disebut romusa ya. Jadi tolong digarisbawahi hal-hal yang penting ya nak ya. Romusa tadi apa? Ya adalah tenaga kerja paksa pada masa pendudukan penjajahan Jepang gitu ya. Nah, tenaga kerja paksa ini diambil secara acak oleh militer Jepang ya nak ya. Romusa diminta untuk mengerjakan proyek-proyek militer Jepang. Nah, baik yang ada di luar pulau ya maupun
maksudnya di luar pulau asal Indonesia, asal mereka maupun di luar Indonesia sendiri ya nak ya. Romusa terdiri atas laki-laki desa, biasanya laki-laki desa ya, yang berusia antara 16 sampai 60 tahun. Rata-rata dia adalah laki-laki ya nak ya, biasa dari desa-desa seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di halaman 3 itu juga ada suasana setelah di Amerika setelah diserang oleh Jepang ya, Pearl Harbor gitu ya, setelah diserang oleh Jepang. Di sana ada fotonya juga, silakan dilihat. Akibat penderitaan yang semakin parah ya nak ya, rakyat Indonesia itu kemudian berusaha untuk melawan penindasan penjajah Jepang ya. Mereka berjuang bersama untuk mengusir Jepang dari tanah Indonesia hingga tahun 1944. Nah, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Jepang ini masih belum berhasil. Nah, perjuangan melawan penjajah Jepang dilakukan di berbagai daerah, antara lain ada di Aceh ya. Kemudian yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada tahun 1942 dan Tengku Hamid pada tahun 1944 ya. Kemudian ada di Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai ya Zainal Mustafa ya pada tahun 1943. Kemudian di Indramayu juga ada, itu dipimpin oleh Haji Madrian pada tahun 1944, dan kemudian di Blitar juga ada dipimpin oleh Supriyadi pada tahun 1945. Nah, perlawanan tersebut berhasil dikalahkan oleh Jepang. Namun kekalahan tersebut justru ya membangkitkan semangat ya nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan Jepang. Nah, pada akhir tahun 1944 ini ya, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang lalu berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik demi menarik simpati rakyat Indonesia ya. Jadi kayak mau baik-baikin gitulah biar Indonesia itu simpati lagi gitu sama mereka gitu ya. Nah, Jepang kemudian berusaha menghentikan perlawanan rakyat dan membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang berperang melawan sekutu gitu ya. Nah, langkah apa Miss yang dilakukan Jepang untuk menarik gitu ya, menarik hati rakyat Indonesia? Nah, ada beberapa cara ya. Nah, yang pertama, dia bendera merah putih itu diizinkan untuk berkibar di kantor-kantor ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi ya. Kita udah boleh pakai bahasa Indonesia secara resmi gitu ya. Kemudian yang ketiga, Jepang memberikan janji, nih janji-janji kemerdekaan nih kepada rakyat Indonesia. Nah, janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang sendiri ya nak ya. Saat itu namanya yaitu Kuniaki Koiso di depan sidang parlemen Jepang waktu itu. Nah, janji ini kemudian terkenal dengan sebutan janji Koiso ya. Isi janji Koiso adalah Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Iming-iming ya nak ya. Nah, apakah cara-cara itu berhasil membuat rakyat Indonesia membantu Jepang dalam perang ya, dalam perang melawan sekutu? Jawabannya tidak. Ya, tentu saja tidak. Namun para pejuang Indonesia ya memanfaatkan kebaikan Jepang ini ya untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, begitulah secara singkat ya nak ya. Tadi ini adalah masa penjajahan Jepang ya, gimana sampai kita tuh bisa merdeka gitu ya melawan para penjajah-penjajah yang ada di Indonesia ini ya. Oke, itu saja materi Miss hari ini tentang pelajaran PPKN. Semoga kalian semuanya paham dan mengerti dengan apa yang Miss jelaskan hari ini ya. Kemudian ambil hikmah, ambil yang baik-baik, sisi positif dari apa yang Miss jelaskan hari ini ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, silakan japrik Miss Deka ya. Miss tunggu di nomor Miss Deka yang seperti biasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Bye-bye.